Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para semua penggemar MotoGP dan fannya Marc Marquez. Welcome back to my channel MotoGP Report. Kali ini datang kabar dari Francesco Bagnaia, di mana dirinya untuk karirnya ke depan sudah tak lagi di tangan Ducati. Sementara itu, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia saling berseberangan setelah melakukan tes di Misano. Dan seperti apa beritanya, langsung saja kita bahas. Francesco Bagnaia mulai terjun bebas dan gagal meraih poin pada GP San Marino dan tidak mendapatkan poin sama sekali. Dan ada rumor bahwa alat yang digunakan Ducati untuk membantu sang juara dunia 2 kali ini sama sekali tidak berfungsi dan sepertinya sedang mengambil langkah lain. Di mana akhir pekan yang buruk bagi Francesco Bagnaia di Misano menandai titik terendahnya bagi pembalap tersukses dalam sejarah Ducati. Di mana pembalap Italia ini diingatkan oleh pabrikan bahwa krisis kepercayaan dirinya yang melumpuhkannya berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari motor yang dikendarainya. Sifat Bagnaia yang ramah dan keadaannya saat ini telah menimbulkan rasa iba dari berbagai pihak. Tidak hanya dari rekan-rekannya di tim VR46 Academy yang secara alamiah yang lebih dekat dengannya, tetapi juga dari para rival seperti Marc Marquez. Di mana kemenangan ke-11 pembalap Spanyol Marc Marquez musim ini yang diraih di MotoGP San Marino membuat gelar juara dunia MotoGP ke-7 berada dalam genggamannya dan berpotensi untuk diraih di Jepang dalam waktu dekat. Jika ini terjadi, Marquez akan menyelesaikan salah satu comeback paling luar biasa dalam sejarah dunia olahraga, khususnya di MotoGP. Di mana 6 tahun setelah gelar terakhirnya dan setelah 4 kali menjalani operasi lengan yang mengancam karirnya, Marquez sendiri sedang dalam gelombang kemenangan di saat rekan setimnya mengalami masa-masa tersulitnya. Meninggalkan Misano dengan tangan hampa, hasil nihil kedua setelah di Le Mans. Kali ini di depan para penggemarnya di kandang, yang seperti halnya para anggota tim dan manajemen Ducati lainnya, mengajukan pertanyaan yang sama. Mungkin ada yang salah dengan Francesco Bagnaia? Dan pertanyaan itu hanya ada pada dirinya sendiri. Kami ingin membantunya, tapi ia harus mengizinkan kami. Ia tak boleh menjadi pembalap Ducati yang terakhir. Pecco jauh lebih baik dari itu. Masalahnya bukan karena Marc mengalahkannya. Itu bisa dimengerti dan diterima. Masalahnya sebenarnya adalah para pembalap lain sekarang lebih konsisten daripada dirinya. Ducati setelah melakukan analisis terdalam mendapati disposisi dan tidak menemukan penjelasan mekanis atau kurangnya kepercayaan diri yang dikeluhkan oleh Bagnaia sejak awal musim. Meskipun begitu, Ducati memilih untuk melindunginya di depan umum, menerima keluhannya meski dengan resiko merusak citra tim. Di mana di Misano, pembalap kelahiran Turin ini mencapai titik terendahnya pada hari Sabtu. Ia menempati posisi ke-13 saat sesi sprint race dan terpaut 16 detik dari pemenang lombaan yaitu Marco Bezzecchi yang hanya dalam 13 lap. Saya sedang menjalani mimpi yang buruk. Pasti ada sesuatu yang besar yang membuat saya lebih lambat atau setengah detik, ungkap Pecco Bagnaia. Di mana minggu ia terjatuh di lap ke-8 saat berada di urutan ke-8 dan makin terpuruk. Ducati melindunginya dari pers, membatasi komentarnya pasca balapan hanya sampai pada kewajiban kontrak. Singkat di belakang garasi, ia meninggalkan garasi pada pukul 19.05, 5 jam setelah balapan, setelah berbincang panjang dengan Casey Stoner, di mana sosok lain yang mencoba untuk mengangkatnya. Kesabaran Pecco sudah habis, begitu pula kesabaran kami dan para penggemar yang mengikutinya, seperti yang diungkapkan oleh gigi daliknya. Di mana pembalap nomor 63 ini terakhir kali naik podium di MotoGP Sachsenring, di mana ia berhasil finish di posisi ketiga sebelum jeda musim panas. Dalam 5 putaran sejak saat itu, ia hanya mengumpulkan 40 poin.
Dalam periode yang sama, Marc Marquez berhasil mengumpulkan 168 poin dan Alex Marquez 69 poin. Kecuali jika dia menghentikan penurunan ini, Pecco tidak hanya beresiko kehilangan posisi ketiganya yang saat ini di papan kejuaraan. Selain mendapat ancaman dari Marco Bezzecchi, ada juga ancaman dari Pedro Acosta yang terpaut 49 poin di posisi kelima. Di luar, baik Ducati maupun Bagnaia bersikeras bahwa semua upaya difokuskan untuk menemukan akar penyebab ketidaknyamanannya, yang mencegahnya untuk mengeksploitasi potensi yang sama yang membuatnya menjadi juara dunia 2 kali, pertama di atas Ducati dan pembalap tersukses dengan 30 kemenangan dan 58 podium. Tapi di balik semua itu, di pintu tertutup pesannya sangatlah berbeda. Kuncinya bukan terletak pada pergantian suku cadang ataupun setup, tetapi pada pola pikir Francesco Bagnaia. Tampaknya tak terbayangkan bahwa tak satu pun dari sekian banyak insinyur Ducati yang dapat menentukan pemicu teknis atas kemerosotannya. Ini bukan soal GP24, GP25, ataupun GP26. Masalahnya bukan di situ, karena Ducati menyarankan untuk tetap berkendara sebagai terapi, karena ia memilih untuk tidak bekerja sama dengan psikologi olahraga. Di mana pada hari Senin tanggal 15 September 2025, Francesco Bagnaia dan para pembalap lainnya akan kembali ke lintasan dengan motor yang sama dan dengan yang digunakan oleh Crash sebelum dia jatuh. Ia mengalami peningkatan 1 detik penuh, menempati posisi ke-6 dalam catatan waktu tes resmi di Misano. Di depan Marc Marquez, Stoner selalu berada di sisinya, tidak hanya memberikan saran, tetapi juga saran pengaturan. Hubungannya dengan Christian Gabarini, kepala kru Bagnaia saat ini, dan insinyur Stoner selama 2 gelar juara membuat komunikasi menjadi lebih alami dan lancar. Saya ingin sekali memiliki Casey bersama saya setiap saat. Saya tahu itu tidak mungkin, tetapi setiap kali ada kesempatan, saya berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin, kata Francesco Bagnaia. Beralih ke sosok seperti Stoner mungkin merupakan langkah yang cerdas, namun hal ini juga menunjukkan bahwa alat Ducati untuk membantunya mungkin sudah habis. Dengan salah satu bursa pembalap tersibuk dalam beberapa pekan tahun terakhir, Ducati harus segera memutuskan pasangan yang ideal untuk tim pabrikannya. Mengamankan perpanjangan kontrak Marc Marquez menjadi prioritas utama, sementara masa depan Francesco Bagnaia bergantung pada apakah ia bisa membalikkan keadaannya ataupun nasibnya. Ia harus baik dengan GP25 ataupun GP26, atau bahkan dengan skuter yang lebih cepat. Sementara itu, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia saling berseberangan pendapat setelah menjalani uji coba tes di Misano. Dua pembalap Ducati, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, sepertinya terpisah jalan yang berbeda saat melakoni sesi tes uji coba di Misano yang berakhir pada Selasa 16 September 2025. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia sebenarnya sama-sama memanfaatkan sesi uji coba untuk mengotak-atik motor tunggangannya. Namun ada beberapa dari misi yang diusung dari kedua rider tersebut, di mana Francesco Bagnaia masih berkutat untuk memperbaiki Desmositici GP25 untuk mengarungi sisa kompetisi musim ini. Dan ia bahkan mendapatkan kunjungan spesial dari mantan rider Ducati, yaitu Casey Stoner, yang mencoba memberikan bantuan. Bagnaia mencoba pakai campuran antara GP24 dan sasis yang digunakan tahun lalu, tetapi hal tersebut tak memberikan dampak besar baginya. Pecco malah terjatuh di tikungan 1 saat melahap sesi uji coba menggunakan komponen campuran tersebut, di mana rider Italia ini masih belum menemukan setting yang terbaik untuk kuda besinya. Di mana dikutip dari Paddock GP, ia kini fokus memberikan distribusi bobot yang ideal untuk motornya. Dan pada akhirnya Bagnaia mengakhiri sesi tes ini dengan menempati peringkat ke-8. Tak ada yang spesial dari hasil akhir tersebut yang didapat seorang pembalap. Dalam beberapa seri terakhir, memang posisi Bagnaia kerap terjebak di antara peringkat 5-10, di mana dirinya saat melakoni balapan utama maupun sprint, dirinya masih belum bisa konsisten bersaing di 3 besar untuk merebutkan podium lagi. Dengan hasil uji coba yang tak terlalu menyenangkan, mungkin di sisa musim ini, Bagnaia akan tetap seperti ini pada MotoGP 2025. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Marc Marquez, di mana Marc Marquez mengajak Ducati berpikir dan bersikap lebih visioner pada sesi uji coba di Misano. Pembalap bertujuk Baby Alien ini tak lagi mengotak-atik hal besar pada motornya yang digunakan tahun ini. Marquez lebih memilih mempersiapkan motor yang akan digunakan untuk musim depan.
Dengan melakukan uji coba tes lebih cepat, ia yakin dirinya bakal mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Ia jadi lebih bisa mengetahui dan memutuskan beragam komponen yang lebih pas digunakan untuk mengarungi musim depan. Saya melakukan tes ulang di beberapa area seperti firing dan swing arm dengan beragam modifikasi yang membantu kami lebih mengerti mana yang bagian yang lebih baik dan buruk. Kami bekerja seperti ini untuk mengerti arah yang akan kami tempuh di musim depan. Kami juga hadir di tes selanjutnya dengan selangkah lebih cepat dari tim lainnya, ungkap Marc Marquez yang dikutip dari Crash. Di mana tindakan visioner Marc Marquez ini seakan memberikan tamparan keras kepada Francesco Bagnaia. Bagnaia yang lebih lama berstatus sebagai pembalap tim utama Ducati, kini harus dipecundangi pendatang baru yang langsung moncer dengan motor yang sama. Marquez bahkan lebih bersikap menyongsong masa depan musim balap depan dengan melakukan persiapan lebih dini. Hal yang hanya bisa diimpikan Bagnaia yang masih berkutat dengan masalah motornya yang digunakan pada musim ini. Bisa saja musim depan di persaingan antara Marc dan Pecco berlangsung sangat jauh. Marquez yang punya modal lebih awal berpotensi mengukir hasil lebih baik ketimbang Francesco Bagnaia yang masih mengejar sisa-sisa poin di musim ini. Di mana pada hasil tes Misano 2025, Pedro Acosta menempati posisi pertama sebagai rider tercepat, disusul oleh Raul Fernandez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi. Yang terakhir yaitu 10 besar Maverick Viñales. Mungkin cukup sekian berita dari Mimin. Sampai bertemu lagi di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking